Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi. Selamat menyaksikan. Definisi dari limit fungsi. Yang pertama ada definisi 4.1.4. Misalkan A adalah himpunan bagian dari bilangan real dan sebuah fungsi f itu dia memetakan ke bilangan real, dan C merupakan titik cluster atau titik limit dari A. Kita katakan bahwa suatu bilangan real L merupakan limit dari f pada C jika diberikan sebarang lingkungan epsilon dari L, atau kita tuliskan V epsilon L, itu terdapat lingkungan delta dari C sedemikian sehingga jika X tidak sama dengan C, sebarang titik dari V delta C irisan A, maka Fx termasuk dalam lingkungan epsilon dari L. Baik, kita lanjut di sini. Jika L merupakan suatu limit dari f pada C, maka kita juga bisa menyatakan bahwa f itu konvergen ke L pada C, atau sering dituliskan dengan simbol seperti yang ada pada gambar ya. Ini adalah seperti simbol limit yang telah kalian ketahui sebelumnya. Di sini dituliskan L sama dengan limit X menuju C F, atau L sama dengan limit X menuju C Fx. Kita juga bisa menyatakan bahwa Fx menuju L sebagaimana X mendekat ke C, atau Fx menuju L sebagaimana X menuju ke C. Dituliskan simbol seperti pada gambar, dituliskan Fx menuju L sebagaimana X menuju C. Penulisan ini juga dipergunakan untuk menyatakan fakta bahwa f mempunyai limit L pada C. Jika f tidak mempunyai suatu limit pada C, kita biasanya menyebutkan kalau f itu divergen pada C. Teorema ketunggalan limit fungsi. Jika f fungsi memetakan A ke R dan C suatu titik cluster dari A, maka f hanya dapat mempunyai suatu limit pada C. Kemudian teorema kriteria epsilon delta untuk limit. Misalkan f fungsi memetakan A ke R dan C suatu titik cluster dari A, maka pernyataan ini ekuivalen. Limit X mendekati C untuk f sama dengan L jika dan hanya jika untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen A dan nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Pembuktiannya, karena pernyataannya jika dan hanya jika, maka akan dibuktikan dua arah. Pertama, untuk B maka Q, sebaliknya Q maka B. Untuk pernyataan arah kanan dulu ya, pernyataan pertama maka pernyataan kedua. Dengan asumsi kita dari pernyataan pertama bahwa f mempunyai limit L pada C, maka diberikan epsilon lebih besar dari 0 sebarang terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X dalam A yang merupakan unsur dalam lingkungan delta dari C dan X tidak sama dengan C, maka nilai Fx termasuk dalam lingkungan epsilon dari L atau V epsilon L. Akan tetapi, X merupakan elemen dari lingkungan delta C dan X tidak sama dengan C jika dan hanya jika nilai mutlak X kurang C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Ingat definisi dari lingkungan delta dan epsilon. Selain itu, Fx juga termasuk dalam lingkungan epsilon dari L. Itu hanya terjadi jika dan hanya jika nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Jadi, jika X memenuhi nilai mutlak X min
C lebih dari 0 kurang dari delta, maka fx memenuhi nilai mutlak fx min L kurang dari epsilon. Pernyataan 2, maka pernyataan 1. Jika syarat yang dinyatakan dalam pernyataan 2 berlaku, maka kita ambil lingkungan delta C, V delta C sama dengan C min delta C plus delta, dan lingkungan epsilon L, V epsilon L sama dengan L min epsilon L plus epsilon. Maka syarat pernyataan 2 berakibat jika X masuk ke dalam V delta C di mana X anggota A dan X tidak sama dengan C, maka Fx termasuk dalam V epsilon C. Oleh karena itu, menurut definisi 4.1.4 mempunyai limit L pada C. Contoh 1. Buktikan bahwa limit Fx mendekati C sama dengan P. Untuk menjadi lebih eksplisit, misalkan Fx sama dengan B untuk semua X anggota R. Kita klaim bahwa limit Fx mendekati C sama dengan B. Diberikan epsilon lebih dari 0, misalkan delta sama dengan 1. Maka jika 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari 1, kita mempunyai nilai mutlak Fx min B min nilai mutlak B min B sama dengan 0 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, kita simpulkan dari 4.1.6 pernyataan 2 bahwa limit f X mendekati C sama dengan B. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, limit X menuju C untuk X itu sama dengan C. Di sini, kita misalkan Gx itu sama dengan X untuk semua X elemen bilangan real. Nah, jika epsilon lebih besar dari 0, misalkan kita pilih delta epsilonnya itu sama dengan epsilon. Maka, jika kita punya nilai mutlak X dikurangi C yang lebih besar dari 0, dan kurang dari delta epsilon, kita bisa memastikan kalau nilai mutlak Gx min C itu sama dengan nilai mutlak X min C kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju C untuk G sama dengan C. Sekian video pembelajaran mengenai limit fungsi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.